lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin pengetahuan kuantitatif gitu ya. Dan ini gue rasa setelah gue lihat-lihat soalnya tadi dari nomor 6 sampai nomor 10 itu agak susah. Jadi kalian siapkan air minum gitu ya, biar terdehidrasi dengan baik gitu ya tubuh kalian, dan otak kalian lancar untuk bekerja. Jadi langsung saja ke soal nomor 6 Hanatul Z. Nah, soal nomor 6 ini ada dua buah kurva M dan N. Grafiknya saling berpotongan di beberapa titik kurva dari kurva M yang persamaannya seperti itu, dan fungsi dari kurva N adalah persamaannya seperti itu gitu ya. Jadi di sini ada perbedaan di x pangkat 3-nya gitu ya. Gitu. Jadi polinomial tertingginya ada di kurva M. Banyaknya titik potong gitu. Kita ditanyakan banyaknya titik potong, bukan titik potongnya di mana. Berarti kita mencari banyaknya titik potong. Iya benar banget. Yang pertama, gue ada dua cara ya, ada dua cara ngeceknya agar kalian bisa tahu seberapa banyak titik potong itu ditemukan gitu ya. Yang pertama langsung substitusi seperti ini. Namanya titik potong ya, titik potong nih. Gue kasih penjelasan sedikit. Titik potong berarti ada titik yang sama yang mempertemukan dua garis tersebut gitu. Misalkan di sini ada titik 3,2 gitu. Jadi Y1 sama dengan Y2 gitu. X1 sama dengan X2 dari dua persamaan tersebut. Ya, itulah titik potong gitu. Jadi kita bisa ambil Y sama dengan Y ya. Jadi begini, ada Y dari YM sama dengan YN gitu. Ya, your name. Jadi di sini x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 plus 5x plus 1 itu sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Kenapa? Sekali lagi karena titik potong. Pasti akan ada y yang sama gitu ya. Koordinat y yang sama, paham? Oke. Langsung saja di sini gua nemunya ada x pangkat 3 terus ditambah 3 x pangkat 2 terus ditambah 3x terus 0 gitu ya, sama dengan 0 gitu ya. Terus kita berlanjut, kita sederhanakan dengan dibagi x semua dulu ya. Terlebih dahulu x pangkat 2 kita cari apa? Pemfaktoran, benar banget. 3x plus 3 dibagi x semua ya gitu. Kita lihat apakah persamaan ini bisa difaktorkan. Enggak. Kita pasti nyari dari rumus b kuadrat plus minus min 4ac gitu kan, ya kan? Pasti akan mencari pemfaktorannya di seperti itu. Kenapa tidak bisa ditemukan? Itu sebutannya apa? Faktorisasi tidak real. Angkanya itu tidak real. Jadi kita harus melalui rumus diskriminan gitu ya. Rumus diskriminan yang biasanya kita cari akar-akar itu loh ya. B plus minus akar 4AC per 2A. Dari rumus diskriminan ya. Nah begini, sebenarnya kita udah tahu ya, dari sini kita udah tahu, udah sampai sini aja nggak masalah. Ini cara pertama. Ini cara kedua. Kita lihat diskriminannya itu apakah di bawah 0. Ketika diskriminan itu di bawah 0, maka udah pasti faktorisasi tidak real gitu ya. Nanti ada alasannya kenapa kita nyari seperti itu. Jadi rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. B nya berapa? 3 kuadrat 4, 1, 3. Ya di sini ada 9, di sini ada 12. Min 3 memenuhi syarat tidak real. Tidak real. Inilah ya gitu. Oke, jadi solusinya bagaimana? Kita tidak bisa menemukan faktorisasi yang pasti gitu. Solusi terakhir, masukkan 0 pada x-nya. Substitusi x sama dengan 0 di kedua persamaan tersebut. Jadi ym-nya kita dapat berapa? 1. yn-nya kita dapat 1. Karena kalau kita substitusikan 0 pada x ini, hasilnya akan 0 dan hanya akan menyisakan konstanta yang paling belakang, yaitu 1. Jadi titik bertemunya itu hanya ada di 0,1. Berarti berapa titik? 1.
Tipsnya bagaimana? Ini kan pengerjaannya cukup panjang, ngecek dulu lah diskriminan dan segala macam. Tipsnya adalah seperti ini. Kita lihat ini pangkat tertinggi dari persamaan polinomial tersebut sudah tidak sama. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang paling cepat gue bakal menyarankan ini. Ketika ini faktorisasi sudah dinyatakan tidak real, langsung masukkan saja X sama dengan 0. Langsung ke sini. Nah, gak usah dihitung, kita langsung lihat ininya. Aman ya? Aman banget. Misalnya ketemu YM-nya 2, YN-nya 1. Yaitu bukan titik potong. Kenapa seperti itu? Bisa kan titik potong kan hanya di satu titik begitu. Aman ya? Jadi itulah yang dinyatakan tidak real gitu, oke. Nomor 7, diketahui dua bilangan positif jika jumlah dua bilangan positif tersebut sama dengan X plus Y 24 gitu, sama dengan 24. Nilai terkecil dari perhitungan jumlah kebalikan bilangan tersebut adalah, kita nyari nilai terkecil dari jumlah kebalikan bilangan-bilangan tersebut. Maksudnya gimana? Gini, X plus Y sama dengan 24. Nah, kemungkinan dari X plus Y ini ketika dibalik gitu, dijumlahkan dibalik, ini harus mencapai nilai minimum dari hasil 24 ini. Nah, untuk pecahan, sekali lagi gue ingetin, untuk pecahan, ketika kita mencari nilai terkecil, maka penyebutnya harus nilai terbesar. Ya sudah, kita masukkan berapa? 1/22 dan juga 1/2. Misalkan ya, kalian berpikirnya seperti itu. Ini jatuhnya akan menjadi, kita samakan penyebut ya kan, jadinya 22 jadinya 1 plus 11, yaitu 12/22. 1/22 itu adalah 6/11, dan 6/11 itu adalah 0,55. Ini 0,55 ya, kita cube. Gue kasih tipsnya. Ketika ada bilangan genap, gue langsung bagi 2 menjadi 1/12 ditambah 1/12. Ini menjadi 1/2. Ini menjadi 2/12. 2/12 adalah 1/6. Dan 1/6 adalah 0,17. Udah kelihatan mana yang paling kecil? Benar ya, gede gitu. Kalian bisa cek ya, bisa kalian cek misalkan 1 per berapa kek, 20 kek, terus ditambah dengan 1/4 gitu, hasilnya pasti akan lebih besar dari ini. Itu tipsnya ya, kita cari yang paling besar dan memungkinkan tidak ada penyamaan penyebut di sana karena berhubung genap gitu. Nomor 8, diketahui suatu segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisi 2 cm. Suatu segitiga baru dilukis dengan menghubungkan ketiga titik tengah dari sisi-sisi segitiga ABC dengan cara yang sama. Dilukis lagi segitiga. Oke. Makin mengecil gitu ya. Ini udah ukurannya 2 cm. Oke. Jadi kita gambar dulu, kita ilustrasikan dulu. Berhubung ini video penjelasan. Nah, apakah ini udah sama kaki? Udah jelas ya, dan seterusnya tuk sampai dalam segitiganya sampai kecil banget. Nah, ini ukurannya udah 2 segitiga sama sisi ya, sama sisi 3 sisinya sama panjangnya. Terus dinyatakan luas semua segitiga yang terbentuk. Jadi segitiga yang paling besar, kalian mikirnya ya udah rumus luas segitiga yang paling besar aja gimana? Enggak. Karena yang ditambahkan luas segitiga ini ya satu lembar sendiri, terus kita buat lembaran lagi, itu dihitung ditambahkan sampai tak hingga gitu ya, paham ya, sampai nilainya tak hingga paling mendekati 0 gitu. Lanjut, di sini berarti kita nyari apa? Tinggi ya, benar, tinggi terlebih dahulu. Kita tulis di sini ada A, B, C, ini T gitu ya. AT itu sebenarnya udah ada rumusnya sih, tapi gue tuliskin aja, ada rumus praktisnya, yaitu 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat gitu kan.
yaitu 4 kurangi 1, yaitu akar 3. Benar banget. Kita cari dulu luas ABC dulu. Sebentar lagi kita buat rumus ya. Luas ABC-nya itu adalah setengah kali akar 3 kali 2. Ya kan? Ya akar 3 gitu. Nah setelahnya, bagaimana cara mencari tinggi yang ada di tengah-tengah itu? Gitu. Biar lebih praktis kita buat rumus, yaitu rumus mencari tinggi. Karena ini sudah ketemu akar 3 itu, ya AT yang lain, nah AT LL yang lain yang semakin kecil itu otomatis adalah A per 2 akar 3. Gitu ya, gue pembuktiannya gue tulis ke sini biar nggak rumit di situ ya. Jadi AT itu rumusnya adalah A kuadrat. Jadi AT itu rumusnya adalah AT kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini gue misalkan A gitu ya. Dikurangi setengah A dikuadratkan gitu ya. Jadinya A kuadrat min 1/4 A kuadrat atau 3/4 A kuadrat. Ini masih AT kuadrat. Kita akarkan keduanya menjadi benar 1/2 A akar 3. Ini itu pembuktiannya. Oke, selanjutnya kita cari luas-luas berikutnya gitu. A ini sudah terindikasi sebagai apa? Alas. Karena ya sama sisi aja gitu sih, gitu ya. Kita udah nemu rumus luas tingginya, yaitu ini. Sekarang rumus luasnya. Luas segitiganya itu adalah setengah kali alas, ya kan? Kali tingginya ini nih. Nah, rumus tingginya tadi itu dimasukkan, jadinya 1/4 A kuadrat akar 3 gitu. Selanjutnya berarti kita nyari nih luas segitiga kedua. Ini kan luas segitiga pertama, luas segitiga kedua berarti alasnya berapa? Tinggal masukin A aja sebagai alas gitu, karena sama sisi. Karena alasnya ini bertepatan titik tengah, tadi kan udah dibilang ya, titik tengah gitu. Jadi panjang alasnya 1, benar banget. Tinggal masukkan saja 1/4, panjang alasnya 1 dikuadratkan akar 3. Ini menjadi 1/4 akar 3. Selanjutnya, segitiga ketiga. Berarti 1 dibagi 2. Panjang yang 1 tadi itu, 1 itu dibagi 2. Jadinya 1/4, ya kan, setengah dikuadratkan, jangan lupa. Jadinya 1/4 kali 1/4. Jadi 1/16 akar 3. Udah ketemu deret di sini. Ya kan, deretnya jadi bentuknya bagaimana? Yaitu pertama ada akar 3, yang kedua ada 1/4 akar 3, yang ketiga ada 1/16 akar 3. Dan selanjutnya berarti akan ada Bapak, kita coba lah ya. Ini 1/4, ini jadi 1/4. Berarti 16 kali 16 gitu kan. Berarti 256 akar 3. Ini adalah deret geometri. Dengan R sama dengan 1/4 ya kan. Bedanya nih. Nah, R 1/4 dan A akar 3. Berarti rumus semuanya total tak hingga itu adalah A1 min R. Karena pecahan ya, makanya 1 min R. Berarti A-nya akar 3. Ini 1 min R 1/4. Jadinya 3/4 akar 3. Jatuhnya adalah 4/3 akar 3. Ada nggak? Ya gue kecil ini. Nah, nomor 9 kita baca. Segitiga KLM merupakan segitiga siku-siku sama kaki dan siku-sikunya di titik L. Jika panjang ruas garis KL sama dengan 2. Oke, kita gambar dulu. Kita gambar segitiga siku-siku terlebih dahulu. Nah, ya. KLM. Biasanya urut begini. KLM. Oke. Siku-sikunya di L benar.
ruas garis KL adalah 2 cm. MN garis bagi sudut M. Oke, jadi MN garis bagi sudut. Jadi sudutnya dibagi 2 gitu ya. Seperti ini ya. Gue gambarkan. Nah. Seret. Nah. Kurang tepat itu gambarnya, bentar gue benerin dulu. Nah. Ya, oke. Ini adalah N. Terus panjang ruas garis KN. Nah, yang ditanyakan adalah KN. Kita nggak tahu KN itu berapa karena ini adalah sudutnya yang dibagi 2. Paham gak sih? Ini sudut segini nih. Sudutnya dibagi 2 begini. Entah itu membagi ini 2 banding 1, entah berapa kita nggak tahu. Jadi rumusnya seperti apa? Kita cari dulu KM karena kita butuh sudut kan, sudut yang mengapit sudut itu M itu butuh 2 garis yaitu LM, dimana ini panjangnya juga 2 cm karena sama kaki, dan ini kita cari dulu KM. Jadi panjang KL ini adalah 12, mohon maaf gitu ya. Jadi KM nya itu bisa kita cari dengan ditambahkan 12 kuadrat tambah 12 kuadrat ya kan, 144 kali 2 yaitu 288. 288 itu bisa keluar berapa? Bener 12 akar 2, nggak usah dihitung, ini langsung dikeluarkan ya. Jadi 12 akar 2 kita sudah tahu. Terus kita pakai teori apa? Teorema garis bagi sudut gitu ya. Caranya bagaimana? Seperti ini. Ini seperti perbandingan biasa. Jadi ada KN, ini kan yang dibandingkan nih. Terus NL yang dibandingkan dengan sudutnya, yaitu sudut yang menghadap. Ya, biasanya begini nih bentuknya. Nah, yaitu KM dan ML. Gitu ya. Yang ditanyakan adalah KN. Jadi NL dan KN-nya kita nggak tahu. Bagaimana cara menulisnya? Yang dicari apa? KN. X saja dimisalkan. NL-nya adalah 12 min X. Gitu. Jadi kan kita nggak tahu X aja jaraknya gitu, sama-sama nggak tahu. Tapi totalnya kita tahu 12 gitu ya. KM kita sudah tahu 12 akar 2. Ini adalah juga 12. Kita coret seperti ini. Nah, ini 12 akar 2. Terus dikurangi akar 2X. Begitu. Akar 2X. Oke, kita keluarkan saja. X-nya kita satukan menjadi 1 plus akar 2. Ini 12 akar 2. Ya kan, menjadi 12 akar 2. 1 plus akar 2. Loh, ini kok nggak ada pecahan? Seperti biasa, ada bilangan akar di dalam penyebut. Kita rasionalkan dengan dikali 1 min akar 2. Berlawanan ya. Ini sudah ada di materi eksponen dan akar kuadrat. Silakan dilihat. Jadi yang bawah ini menjadi 1 min 2. Yang atas menjadi 12 akar 2 dikurangi 12 kali 2. Ini jadinya min 1 ya. Jadinya min 12 akar 2 plus 24. Ntar kita cari dulu. 24-nya positif ya. Nasib. Sekarang kita ke nomor 10. Ada bilangan KLM gitu ya, bilangan bulat positif, dimana ini ada rumus yang nilai dari L plus M sama dengan. Caranya bagaimana? 10/7 ini kan lebih dari 1. Nih tipsnya seperti itu. Lebih dari 1 berarti ada yang bisa kita keluarkan dan membentuk 1 di sana. Ya. Oke. Gua mau keluarin K terlebih dahulu gitu ya. Kenapa K? Karena gue mau merah ini 1 plus LM biar bisa dicoret. Gimana? Gue keluarin dulu deh biar jelas. LM oke, gue samain 1 plus LM terus ditambah M, ini yang gak gue sentuh. Terus ini 1 plus LM. Ada yang bisa dicoret, tapi tunggu dulu, jangan langsung dicoret dalam bentuk yang seperti ini. Jangan, hati-hati, karena penyebut masih tetap ada dalam M. 1 plus LM ditambah dengan M dengan penyebut yang masih ada.
Nah, seperti itu. Sama dengan 10/7. Ini kan bisa kita coret. Seperti yang gue singgung tadi, gue ini menemukan lebih dari satu. Gue mau mengeluarkan satu tersebut. Caranya ini kan sisa K. Terus ini ditambah, ini M ditambah 1 plus LM. Di sini gue bisa katakan 1 plus 3/7. Sudah masuk? Sudah masuk ya. Jadi gue bisa menemukan K sama dengan 1, plus M sama dengan 3, dan ada persamaan 1 plus LM sama dengan 7. M-nya berapa? 3. Udah masukkan saja 3L sama dengan 7. Atau 3L sama dengan 6, L sama dengan 2. L tambah M, 2 plus M-nya berapa? 3. 5.